Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ketua dan seluruh pengurus Masjid Nurul Huda yang saya hormati, Bapak dan Ibu jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal kita baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan semoga Allah terima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita kembali bertemu di masjid yang kita cintai ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang salat syuruk kita akan mendengarkan kajian-kajian Islami yang subuh ini akan kita jelaskan tentang membiasakan amalan zikir setelah solat subuh. Inilah yang akan kita kaji menjelang solat syuruk dan kita bisa untuk melaksanakan solat syuruk menjelang kita pulang ke rumah masing-masing. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kebiasaan kita begitu selesai solat subuh kita pulang, kita bekerja, kita melakukan aktivitas yang akan kita lakukan. Apalagi bagi bapak dan ibu yang masih bertugas, bapak dan ibu yang masih melaksanakan kegiatan dinas, bapak dan ibu yang masih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan nilai-nilai uang atau ekonomi. Namun bagi bapak dan ibu yang sudah punya waktu luang, yang sering disebut denganlah pensiun. Ya, tengok muka-muka lah pensiun nampak. Ya, Pak ya. Saya berharap bapak dan ibu isi waktu subuh itu, selesai solat subuh itu dengan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita, baik hidup di dunia, apalagi hidup di akhirat. Pak Ustadz nih pagi ini hanya orang-orang tua saja ceramahnya. Tidak. Semua kita cuman fokusnya ini bapak dan ibu yang punya waktu. Ayo lakukan ini bapak dan ibu. Yang belum punya waktu banyak, berupaya bagaimana kita bisa melaksanakan. Kenapa? Karena kita punya waktu sama diberikan Allah. Berapa lama satu hari satu malam? 24 jam. Ada yang 25 jam sini, Pak? Tidak ada kan? Semua 24 jam. Yang masih bekerja, yang sudah pensiun, yang sakit-sakit, yang sehat,
semuanya 24 jam. Yuk Bapak dan Ibu kita gunakan. Apa yang akan kita lakukan? Nah, ini yang akan kita kaji menurut kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Hadirin Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi sebutkan i'lam anna asyrafa awqatiz zikri bin nahar az-zikru ba'da sholatis subhi. Kata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwa sesungguhnya waktu yang paling baik untuk berzikir di saat siang hari adalah zikir setelah sholat subuh. Jadi ketika kita berzikir untuk waktunya selesai sholat subuh, itu disebut dengan masuk waktu siang, maka yang paling bagus itu selesai sholat subuh. Kalau sebelum subuh disebut dengan akhir malam. Kalau akhir malam, Bapak dan Ibu, yang kita mulai dengan sholat. Di antaranya sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat tahajud, sholat witir, sholat sebelum sholat subuh, dan sholat subuh itu sendiri. Yang itu sudah Bapak Ibu lakukan. Alhamdulillah. Yang belum melakukan, itu agak tersinggung dah sikit itu. Allahu Rabbi. Mulai malam besok, ambil waktu akhir malam. Maka kita Bapak dan Ibu, untuk sahur itu dibangunkan oleh petugas imarah masjid kita. Jam 3 dia sudah mulai menghidupkan mikrofonnya. Sahur, sahur. Masya Allah. Ada di sini seperti itu Pak Tua. Oh, itu dinaikkan gaji segitu. Allah Rabbi. Itu bukan mudah bangun jam 3 tuh Pak. Betul enggak? Bukan mudah itu. Nanti jam 4 lah dihidupkannya pula tipnya, ceramah, macam-macam lah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu yang bangunnya pukul 3, bangunnya setengah 4, bangun jam 4, bangun setengah 5. Nah, lakukan itu Bapak dan Ibu itu untuk akhir malam. Pak Ustadz, kami bangun jam 3 itu bukan tahajud. Tapi kami menengok di dapur tu tak ada yang mau dimakan nanti. Nah, ibu boleh, bapak boleh, tapi ambillah minimal 2 rakaat. Insya Allah. Lalu kalau setelah salat subuh itu disebut dengan siang. Apa pula amalan yang perlu kita biasakan ketika selesai salat subuh? Nah, ini kita tengok hadis Nabi SAW. Rawaina an Anas radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW. Man shallal fajr. Siapa yang melaksanakan salat fajar. Salat fajar ini maksud salat subuh. Fi jama'atin, berjamaah. Summa qa'ada, kemudian dia duduk. Yazkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama seperti melaksanakan ibadah haji, umrah tammatin, sempurna. Bahkan disebutkan Nabi bukan sekali sempurna, ya 3 kali. Tammatin. 3 kali Nabi sebutkan sempurna. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan amal,
pahalanya dilipat gandakan, doa kita mustajab. Bapak dan Ibu, ambil peluang-peluang ini, karena ini promo dalam Ramadan 1 bulan. Ini promo pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Ramadan itu, Bapak dan Ibu, amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Dosa kita diampuni, doa kita mustajab. Selesai salat subuh, kebiasaan bapak dan ibu pulang, kebiasaan bapak dan ibu tidur, kebiasaan bapak dan ibu melakukan pekerjaan yang berkemungkinan itu belum besar manfaatnya. Nanti dibilang tak bermanfaat, tak enak pula, Pak. Mungkin manfaatnya mungkin kecil. Bapak dan ibu istiqamah. Selesai salat subuh, berzikir. Supaya mendapatkan peluang amalan itu lebih besar lagi. Insya Allah. Apa amalan zikir yang perlu dilakukan? Banyak yang akan kita lakukan. Setidaknya Bapak dan Ibu, begitu selesai salat subuh seperti ini, Bapak dan Ibu berzikirnya membaca istighfar. Karena istighfar itu kalimatnya pendek, tapi manfaatnya permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah masuk syurga. Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah tak punya dosa karena maksum, beliau pelihara. Nabi Muhammad itu benar-benar manusia yang paling baik perilakunya. Lalu Bapak dan Ibu dapat bocoran tak berapa kali Nabi Muhammad itu istighfar satu hari? Berapa, Bu? 10 kali? 70 kali, Pak Ketua. Dijamin masuk surga. Awak ada jaminan tak? Kau yang hadir-hadir, kau Bapak Ibu, kau yang jinak-jinak, ya kau. Yang agak liar itu tak ke mana, ya Pak, ya Allah. Masya Allah. Yang hadir ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru bisa berharap agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Sudah ada jaminan kita masuk syurga? Kita berharap agar Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jaminan kita adalah iman. Mudah-mudahan iman yang ada dalam diri kita ketika kita wafat, benar-benar iman itu ada. Insya Allah. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap salat. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa, mohon doa itu dibaca. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam beriman. Sambungannya apa? Wa amitna bil iman. Wafatkan kami ya Allah juga dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati bil iman. Kumpulkan kami ya Allah besok di hari akhirat dengan iman dan bersama orang-orang yang beriman. Yang keempat, wa adkhilnal jannata ya ma'al iman. Ya Rabb, masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama orang-orang beriman. Itu doa kita, Pak. Lalu apakah kita besok Bapak dan Ibu masuk syurga? Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini calon-calon yang akan Allah masukkan besok ke dalam syurganya. Amin. Karena kan ada pintu surga bernama apa? Ar-Rayyan. Apa namanya? Untuk siapa Ar-Rayyan itu? Iya, untuk orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban. Dalam surga itu ada sebuah pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yuqalu lahu Ar-Rayyan. Pintu itu disebut Ar-Rayyan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Shaimun. Mereka-mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Puasa yang seperti apa? Tentu saja puasa yang niatnya benar. Jadi kalau Bapak dan Ibu puasa, tapi kalau niatnya masih keliru, tolong luruskan.
Karena pintu Rayyan itu hanya buat orang-orang yang berpuasanya yang benar. Niat puasanya benar. Sahurnya benar. Kemudian yang ketiga, mampu menahan segala yang membatalkan puasa. Yang keempat, dia berbuka sesuai aturan, dipercepat berbuka ketika itu sudah pasti bahwa waktu sholat maghrib, waktu berbuka sudah masuk. Kalau sudah seperti ini, empat ini Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu puasanya itu puasa yang benar dan akan menjumpai dalam surga besok pintu namanya pintu Rayyan. Yang berzikir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan Allah lipat gandakan pahalanya. Maka orang-orang yang berpuasa selesai salat subuh dia tidak tidur tapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman berat, Pak. Perjuangannya berat. Berat. Ini selama sebulan ini kita setiap subuh Bapak dan Ibu kita melaksanakan kegiatan tausiah subuh. Bukan mudah, berat, tapi pahalanya besar. Maka Bapak dan Ibu perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, apa zikirnya? Setidaknya dia baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Selesaikan berapa Bapak dan Ibu sanggup. Kalau Nabi tadi yang tak berdosa itu 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Kalau kita yang penuh dosa, yang penuh kesalahan, yang berbagai macam kesalahan kita Bapak dan Ibu, berapa kali istighfar kita kepada Allah? Allahu Akbar. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah dia beristighfar, dia bertasbih, mengucapkan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia lakukan itu Bapak dan Ibu, dia baca, dia lakukan, dia amalkan subhanallah walhamdulillah itu terus menerus. Berapa kali terserah Bapak dan Ibu, berapa bisanya menjelang Bapak dan Ibu salat syuruk. Kemudian Nabi juga sebutkan Bapak dan Ibu membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi SAW sebutkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mi'ata marrah, 100 kali dia baca dalam satu hari Bapak dan Ibu, Allah akan ampunkan kesalahannya sekalipun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Ini yang hadir nih kalau dihitung dosa mungkin tak sampai seperti itu. Ya, kalau tengok-tengok mukanya bersih semua nih, Pak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Namun Bapak dan Ibu perlu kita lakukan perbanyak. Ya kan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu Bapak dan Ibu diperbanyak. Begitu kita selesai salat subuh. Atau Bapak dan Ibu tidak membaca istighfar, tidak membaca tasbih, tidak membaca subhanallah itu tadi, Bapak dan Ibu ambil Quran, baca Al-Quran, bisa jadi 3 halaman, 4 halaman, bahkan bisa jadi mungkin setengah juz. Bapak dan Ibu baca menjelang salat syuruk, itu juga zikir. Karena baca Al-Quran itu Bapak dan Ibu itu zikir. Al-Quran itu pun Allah turunkan sebagai zikir.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an untuk kita baca zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai salat subuh Bapak berzikir menggunakan baca Al-Qur'an. Ramadan ini juga tempatnya membaca Al-Qur'an. Sudah berapa juz yang sudah dibaca Bapak Ibu? Ini kelompok A ini tengok-tengok sudah ada yang 5 juz mungkin. Allah Rabbi ya. Yang sebelah sini, yang sebelah sana sudah berapa juz Bu? 10? 5, Masya Allah, itu ada yang 2 tadi. Ada yang 2, ada yang 5. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang juznya saja Bu? Ada juga ya Pak ya. Ya Allah Rabbi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Selesai salat subuh biasakan Pak. Biasakan Pak. Minimal Bapak dan Ibu dibaca 1 ain. Kan ada tuh ainnya kan. Ain ke ain itu dibaca. Bapak dan Ibu luar biasa Allah tambah. Allah lipat gandakan pahalanya. Baca Bapak dan Ibu. Ini bulan baca Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Karena Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Oleh karena itu Bapak dan Ibu baca Al-Quran. Jadi zikir Bapak selesai subuh, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Kalau bisa khatamkan Al-Quran 1 bulan Ramadan. Kalau Bapak Ibu tak sanggup membacanya banyak, baca sedikit-sedikit. Minimal 1 subuh 1 ayat. Nah mulai subuh ini, kalau kemarin belum, mulai subuh ini kan agak pelan-pelan. 1 ayat 1 subuh mak luar biasa. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Cuman 1 ayat Pak, ya Allah Rabbi. Dapat pahala tidak? Dapat. Kalau Yasin saja berapa huruf? 3. Yasin berapa huruf? 2. Yang pertama huruf Ya. Yang kedua hurufnya Sin. Yang ketiga? Tidak pakai nun kan? Ya Allah Rabbi. Dapat pahala 1 huruf? Dapat 10. 2 huruf? 20. Malam besok tambah lagi. Ayat kedua. Wal Qur'an. Masya Allah. Malam besok subuh tambah lagi. Masya Allah. Jadi 30 subuh, 30 ayat lah Yasin tu. Tidak tamat Yasin dalam 1 bulan. Allah Rabbi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Zikir selesai salat subuh. Atau Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala tak membaca Al-Qur'an. Boleh baca yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man qala fi duburi salati subhi." Siapa yang mengucapkan, membiasakan lisannya selesai salat subuh, wa huwa sanin rijlaihi qabla ayyatakallama. Kakinya masih ada di tempat duduknya, belum beranjak, belum pergi. Bahkan sebelum dia bercakap-cakap dengan orang di sekitarnya, belum bercerita dengan orang yang di sekitarnya. Karena memang kebiasaan kita begitu. Selesai salat subuh, selesai mendoa, tadi duduknya di sebelah kanan, nampak bestinya di sebelah kiri, pindah dia Pak. Nah, bukan dia berzikir, bukan dia baca Quran, tapi bercerita masa SMA dulu. Allahu Rabbi. Tapi dulu ya, dulu. Masya Allah. Sekarang enggak lagi kan Bu ya? Ya. Bapak-bapak kita juga begitu, bercerita yang dulu-dulu juga. Bahkan enak-enak bercerita, kok terceritakan pula gadis dulu tuh. Allahu Rabbi. Bertanya pula tuh, masih hidup atau meninggal ya? Allahu Akbar.
Bapak dan ibu ini Allah Subhanahu wa taala, yuk subuh ini kita coba pola itu. Sebelum bapak bercerita dengan orang lain, sebelum ibu bercerita dengan besti-besti yang ada itu. Nah, apa ceritanya? Yang diceritakan bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kalimat la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Asara marrat. Jadi kata Nabi, siapa yang membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in, itu bapak dan ibu sebanyak 10 kali setiap pagi, apa yang Allah berikan kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu 10 hasanat. Allah akan berikan kepadanya 10 macam kebaikan. Jadi kalau ada bapak dan ibu kemarin melakukan 5 kesalahan dengan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi 10 kali, semoga kalimat itu menutupi kesalahan yang kita lakukan, insya Allah. Karena Allah sebutkan mereka-mereka yang melakukan amal soleh, apalagi mereka-mereka itu imannya bagus, ya kan? Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Allazina yu'minun, orang-orang beriman. Wa amilus solihat, mereka-mereka yang beriman tambah lagi amal soleh. Apa amal solehnya? Zikir. Amal solehnya tasbih. Amal solehnya baca Quran. Amal soleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu sebanyak-banyaknya. Setidaknya 10 kali dia baca dalam satu hari setiap subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Yukaffiru sayyiati, Allah akan hapus dosa-dosa mereka. Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Maka bapak dan ibu yang melakukan kegiatan zikir selesai salat subuh, Allah berikan 10 hasanat, 10 macam kebaikan. Kalau begitu bapak dan ibu, Ramadan ini memang tempatnya kita menuai pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang kedua, wa anhu 10 sayyiat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus dari orang-orang yang mengatakan, mengucapkan, membasahkan lidahnya dengan kalimat la ilaha illallah itu tadi, Allah akan hapus kepadanya 10 macam sayyiat, kejahatan. Kebaikan diberikan 10, keburukan dihapus dalam dirinya 10. Kalau ada bapak dan ibu selama 30 hari di bulan Ramadan melazimkan kalimat ini 10 kali 30 hari, berapa banyak Allah ampunkan dosa kita. Masya Allah. Cuman kan kita kadang-kadang bapak dan ibu malas. Setannya itu walaupun Ramadan ini tak mampu menggoda kita, tapi ada juga yang terseret setan itu, ya kan? Begitu dia mau berzikir, astagfirullahaladzim, mau berzikir, la ilaha illallah, apa kata setan itu yang ada tuh? Nggak usah sampai 10, 5 aja cukup. Pulang lagi. Iya juga Pak. Selesai astagfirullah 3 kali, pulang dia. Yang ditengoknya di rumah itu makan juga tak bisa kan? Minum kopi juga tak bisa. Tapi begitu kesempatan saat kita berada di masjid hilang, disebabkan pengaruh hati kita yang sudah digoda oleh lawan
kita, Masya Allah. Hadirin Bapak dan Ibu kita, upaya maksimal. Bapak dan Ibu berusaha maksimal. Biasakan setiap subuh itu membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Allah akan hapuskan asyara sayyiat, 10 macam kesalahan kepada Allah. Yang ketiga, warufi'alahu asyru darajat, dan Allah angkat bagi mereka itu 10 macam, 10 tingkat, 10 derajat. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang membaca kalimat itu, Bapak, Allah angkat derajat mereka. Ini kita-kita yang hadir nih Bapak Ibu yang membacanya. Kita-kita yang hadir nih mengamalkannya. Allah angkat derajat kita itu Bapak Ibu. Siapa yang mengangkat derajat yang paling tinggi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah angkat derajat kita Bapak dan Ibu, yakin bahwa Allah akan memberikan peluang kepada kita tempat maqamam mahmudah. Tempat yang sangat mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan subuh ini kepada kita semua, yuk amalkan agar kita menjadi orang-orang yang dihapuskan dosa, diberikan nilai-nilai kebaikan, dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, wa kana yaumahu zalika fi hirzim min kulli makruh. Satu hari itu, mulai dari pagi sampai petang, Allah hindarkan dia dari segala sesuatu yang dibencinya. Bapak dan Ibu benci kepada segala sesuatu yang tidak diinginkan, Allah tutup itu agar Bapak dan Ibu tidak mendapatkan sesuatu yang dibenci. Ini hebatnya Bapak dan Ibu, zikir yang kita lakukan. Ini luar biasa. Allah tutup. Kemudian, wahurisa minasyaitan. Allah jaga Bapak dan Ibu dari godaan syaitan. Allah jaga. Allah tutup yang tidak kita cintai, yang tidak kita sukai. Allah jaga kita dari syaitan laknatullah. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mendapatkan keburukan dalam hari itu. Maka Bapak dan Ibu banyak-banyak membaca tasbih, membaca zikir, membaca kalimat La ilaha illallah sampai akhir setiap selesai sholat subuh. Ini amalan luar biasa yang perlu kita lakukan. Setelah kita berzikir itu Bapak dan Ibu, baru kata Rasulullah SAW, sampai terbitnya matahari, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Kemudian summa shalla raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat yang disebut dengan salat syuruk atau salat Isra. Bapak dan Ibu, di situ Nabi sebutkan zikirnya sudah, salat 2 rakaatnya sudah, maka pahalanya kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Maka Bapak dan Ibu akan meraih pahala sama seperti melaksanakan 1 kali haji dan umrah. Ya Allah, luar biasa. Tapi tak semua yang mampu Bapak Ibu. Ini yang salat subuh tadi ramai Pak. Ada 3 saf yang laki-laki. Yang perempuan saya nggak tahu karena nggak nengok. Allah. Berapa saf tadi Bu? 2 saf penuh. Begitu selesai salat subuh, kemana yang 3 saf tadi itu ya? Nah, berat Bapak Ibu. Mereka pulang karena bangunnya tadi malam jam 3. Maka tak kuat untuk mendengarkan tausiah. Kata setan juga, nah pulanglah istirahat. Tidur selesai sholat subuh. Enak tidur selesai sholat subuh. Masya Allah. Pak, Bu, biasakan kita. Tidak hanya bulan Ramadan. Tapi begitu selesai Ramadan, kita lanjutkan.
Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Tapi memang berat, Pak. Bukan mudah. Saya sering contohkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, orang tua kita dulu, kalau dia beli ayam di pasar Dupa 2 ekor, 1 jantan, 1 betina. Dulu. Kalau untuk membedakan dengan ayam tetangga, maka ditangkap, potong dulu ekornya. Betul? Oh, itu tanda itu ayam kita nih kan, dipotong ekornya. Lalu dimasukkan ke dalam kandangnya. Berapa lama itu diajarkan masuk kandangnya? Seminggu. Petang dimasukkan, pagi keluar. Petang masukkan, pagi dilepas keluar. Begitu setiap hari Bapak Ibu. Maka lewat 1 minggu, 7 hari, 8 hari, hari ke-8 ayam itu masuk sendiri. Kemudian pagi besok dibuka pintunya keluar sendiri. Betul apa tidak? Itu dulu Pak, ayam dulu. Iya kan? Kalau ayam kini mau enggak? Ayam kini di atas pokok lengkeng dia tidurnya. Ibu punya lengkeng depan rumah tuh kan, dimasukkan ke dalam kandang, pagi besok lepaskan. Begitu seminggu suruh, masuk apa tidak dia? Tidak masuk. Tengoknya pokok lengkeng, pokok rambutan, tidur di situ dia. Itu ayam sekarang, Pak. Nah, yang saya maksud apa? Ayam saja Bapak dan Ibu seminggu diajar bisa masuk ke dalam kandangnya. Kita sebulan Ramadan diajar. Selesai sholat Isya, maghrib ya. Masuk masjid sampai sholat Isya, lanjut sholat tarawih. Sebulan diajar. Selesai sholat Idul Fitri, masuk lagi enggak tuh dia? Allahu Rabbi. Kemana dia tuh Pak Ketua ya kan? Nah, ayam cuma seminggu bisa masuk sendiri. Kita sebulan. Selesai sholat Idul Fitri, nah hilang kemana? Mungkin pulang kampung ke Pasaman Barat. Nah, pulang sini lagi. Dari mana kemana Pak Haji? Itulah pulang kampung. Tapi tidak nampak lagi. Sudah 2 minggu selesai Idul Fitri. Tak nampak-nampak Pak Haji. Itulah. Lelah. Banyak alasannya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, ya amalkan ini setiap selesai sholat subuh. Agar Bapak dan Ibu mendapatkan nilai pahala yang besar. Apalagi di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Ramadan tempatnya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu di rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebutkan berapa banyak pahalanya? Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Jadi maknanya Bapak dan Ibu, pahala yang kita dapatkan sama seperti melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Semoga kita dapat melaksanakannya setiap kita melaksanakan sholat subuh sepanjang hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah kajian kita subuh ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengamalkan dalam kehidupan kita insya Allah. Berapa menit lagi waktu subuh suruh? 5 menit lagi. Hadirin Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bapak, kalau waktunya sudah lewat, berarti ini kan tidak lagi termasuk waktunya sholat syuruk. Tapi Bapak dan Ibu, kita biasakan, kan ada waktunya. Sholat itu ada waktunya, puasa itu ada waktunya, haji itu ada waktunya, semua ibadah ada waktunya. Yang afdol itu adalah dalam kondisi tepat waktu. Namun Bapak dan Ibu, jika itu lewat waktunya untuk melaksanakan solatnya, maka Bapak dan Ibu solatnya itu juga diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan karena bermain, namun mungkin seperti melaksanakan kajian dan itu terlewat, silakan. Namun yang lebih afdol tepat waktu. Karena semua punya waktu. Salat di luar waktu
bermakna dia tak lagi mendapatkan nilai. Namun ini dilakukan karena ada kajiannya, maka tausiah ini patut didengarkan dengan baik. Ya Pak ya? Baik. Ya. Oh baik. Baik. Zikir pagi yang terlewat, silakan, itu boleh. Allah akan tetap berikan nilai sepanjang kita melakukannya dalam kegiatan ibadah nahar. Nahar itu maknanya mulai dari terbitnya fajar itu sampai tenggelam matahari. Sama waktunya seperti puasa, begitu terbit fajar tak boleh lagi makan sampai terbenam matahari. Itu waktunya Pak ya. Nah, semoga Bapak dan Ibu bisa melaksanakannya insya Allah. Ada nampaknya 2. Silakan Pak Haji. Sebentar Bu. Ya. Ya. Baik. Sebenarnya Bapak tadi di sana sholatnya kan? Idealnya Bapak di sana itu untuk pelaksanaan sholat suruknya. Namun karena Bapak berjamaah di sana untuk mengenai tausiah di sini, maka Bapak boleh melakukannya itu. Iya. Kenapa? Karena Bapak juga tadi sholat sunnah, sholat subuh berjamaah di masjid. Di sini pun masih masjid. Ya Pak? Iya. 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 Jadi kalau tadi sholatnya di sana itu sholatnya juga berjamaah, seharusnya kan Bapak di sana tadi sholatnya tuh. Namun karena Bapak juga belum pulang ke rumah, masuknya ke masjid, tetap juga di masjid, Bapak bisa melaksanakan sholat syuruk itu untuk di masjid. Kenapa? Karena syuruk itu juga disebutkan awal sholat duha. Iya. Baik, silakan Ibu. Ini sudah dijawab ini sebenarnya ya Pak ya. Nah, siapa yang sholatnya berjamaahnya di masjid, lalu dia zikir, nanti baru dia sholat syuruk. Ternyata di rumah tak ada. Ya Pak ya. Iya. Iya, yang perempuan memang tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid, namun mereka sholat berjamaah di rumah. Bapak dan Ibu, waktu yang lebih bagus itu adalah di masjid. Tempatnya juga di masjid. Namun bagi ibu-ibu yang melaksanakan sholat berjamaahnya di rumah, nah, di rumah silakan melaksanakannya, tapi memang yang bagus itu di masjid. Memang dulu perempuan dilarang ke masjid, tapi untuk hari ini untuk keamanan dipersilakan untuk datang ke masjid supaya Bapak dan Ibu bisa memahami bagaimana indahnya berada di dalam masjid. Baik, Bapak dan Ibu, semoga kajian subuh kita ini bisa bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai amalan kita setiap selesai sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.